Perkenalkan, nama saya Arcad dari kelas Ilmu Falak C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait perkembangan ilmu falak pada zaman prasejarah hingga abad modern. Nah, astronomi merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta. Secara garis besar, astronomi memakai ilmu matematika dan fisika untuk mengamati sekaligus menganalisis dan memodelkan benda langit. Dalam proses kerjanya, astronomi merupakan inverse problem at the limit atau biasa disebut masalah batas terbalik. Berdasarkan data yang disediakan alam semesta dengan analisis statistik yang rumit dan berdasarkan pengetahuan fisika yang berlaku di bumi dan sekitarnya, astronom membangun deskripsi tentang alam semesta dan isinya yang sangat beragam. Perkembangan astronomi pada dasarnya sudah ada sejak sekitar 1000 sebelum Masehi, tepatnya zaman Sumeria dan Babilonia. Mereka telah mengamati keteraturan dan mampu mengamalkan gerhana bulan dan juga peredaran planet. Bahkan bangsa Mesir sudah dapat menemukan cara menghitung hari dalam setahun, yaitu 365 hari yang kita ketahui. Namun pada zaman Sumeria belum ada pengetahuan dalam bentuk gambaran ataupun dalam bentuk ilustrasi. Adapun gambaran mengenai alam semesta masih bersifat spekulatif belaka. Kemudian sekitar 1550 sampai 1800 Masehi, perkembangan ilmu astronom semakin pesat. Ada banyak sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh para ahli dalam perkembangan astronom. Selain itu, ada pula perubahan sarana pengamatan, yaitu dari pengamatan dengan mata telanjang menjadi menggunakan teleskop yang disebut zaman modern. Hingga pada tahun 1800 sampai 1890 Masehi, ilmu astronomi diformulasikan dengan konsep-konsep fisika dasar yang kita kenal dengan sebutan fisika klasik. Pada akhir abad ke-19, beberapa fenomena kemudian ditemukan dan tidak dapat dijelaskan melalui fisika klasik. Hal tersebut menuntut perkembangan konsep fisika yang lebih mendasar lagi, yaitu fisika modern. Saat ini, para ahli astronomi melakukan pengamatan di observatorium dengan menggunakan teleskop untuk mengamati berbagai objek langit. Secara bahasa, falak artinya orbit atau garis perjalanan bintang. Sedangkan secara istilah, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Masyarakat umum lebih mengenalnya dengan ilmu astronomi. Kata galak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya sendiri." Lalu disebutkan dalam surah Yasin ayat 40 yang berbunyi, "Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarannya masing-masing." Awal mulanya peradaban India, Persia, dan Yunani adalah peradaban yang punya kedudukan istimewa. Dari 3 peradaban inilah secara khusus muncul dan lahirnya peradaban falak Arab dalam yang disebut Islam itu sendiri. Di samping peradaban lainnya, peradaban India adalah yang terkuat dalam pengaruhnya terhadap Islam atau biasa disebut dengan Arab. Dalam melihat perkembangan ilmu falak secara historis atau secara peristiwa masa lampau, dapat diperiodisasikan menjadi ilmu falak sebelum Islam, ilmu falak dalam peradaban Islam, ilmu falak dalam peradaban Eropa, dan ilmu falak di Indonesia. Ilmu falak era peradaban Islam dan era modern atas pengaruh peradaban-peradaban sebelumnya. Ilmu falak era peradaban Arab ataupun Islam pada awalnya lebih banyak dikenal dengan digunakan sebagai kajian nujum atau astrologi. Hal ini terjadi antara lain dengan 2 alasan. Yang pertama, kebiasaan hidup bangsa Arab di padang pasir yang luas serta kecintaan mereka pada benda-benda langit untuk mengetahui terbit dan terbenamnya
mengetahui pergantian musim dan lain-lain. Kedua, keterpengaruhan bangsa Arab terhadap kebiasaan bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka yang punya kebiasaan astrologi yang disebut nujum. Dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Al-Mansur berjasa meletakkan ilmu falak pada posisi istimewa setelah ilmu tauhid, fikih, dan kedokteran. Ketika itu, ilmu falak tidak hanya dipelajari dan dilihat dalam perspektif keperluan praktis ibadah saja, namun lebih dari itu, ilmu ini lebih dikembangkan sebagai pondasi dasar terhadap perkembangan sains lain seperti ilmu pelayaran, pertanian, kemiliteran, pemetaan, dan lain-lain. Tidak tanggung-tanggung, Khalifah Al-Mansur membelanjakan dana negara yang besar dalam rangka mengembangkan kajian ilmu falak ketika itu. Di masa ini juga kajian astronomi berkembang secara alami dan ilmiah dengan berbagai pembenahan dan terobosan baru, khususnya dalam kepentingan ibadah. Para ahli falak muslim telah melakukan perhitungan ilmiah waktu-waktu sholat, arah kiblat, rukyatul hilal, perhitungan dan perkiraan musim dan lain-lain. Bahkan sejak masa era Umayyah, masa Al-Makmum, telah marak gerakan penerjemahan literatur ilmu falak asing ke dalam bahasa Arab, seperti buku Miftah an-Nujum yang dinisbahkan pada Hermes Agung. Hal penting yang perlu dicatat, seperti ditegaskan di atas, perkembangan peradaban astronomi Arab Islam memang tidak bisa dilepaskan dari peradaban sebelumnya. Bangsa Arab memang berutang terhadap peradaban-peradaban yang pernah ada sebelumnya. Namun, terdapat beberapa keistimewaan di balik keberuntungan tersebut, antara lain: 1. Meski mengadaptasi dari peradaban sebelumnya, namun ilmu falak yang dikembangkan dalam peradaban Islam senantiasa disertai dengan koreksi dan penjelasan ulang teori, dan pada akhirnya melahirkan karya-karya baru yang punya ciri dan keunggulan. Kedua, peradaban astronomi Arab Islam tidak hanya terhenti dalam sebatas tinjauan teoritis saja, namun memulainya dalam bentuk ilmu-ilmu lain seperti matematika, fisika, geometri, dan lain-lain. Hal ini paling tidak tercermin dalam karya-karya dan alat-alat observasi yang ada. Ketiga, dalam hal perbintangan ataupun astrologi, Arab Islam memang tidak mampu menghapus habis tradisi ini. Bahkan praktik ini tetap ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hingga saat ini, alasannya seperti disebutkan di atas. Astrologi berbicara tentang diri seseorang dengan segala kemungkinan suka dan dukanya. Memasuki abad ke-16, sistem geosentris runtuh oleh Nicolaus Copernicus 1543 Masehi, tepatnya tahun 1512 Masehi, menuturkan planet dan bintang bergerak mengelilingi matahari dengan orbit lingkaran. Ia juga menyatakan bahwa matahari adalah pusat alam semesta dan semua benda langit bergerak mengelilinginya. Ide Copernicus ini antara lain terekam dalam karyanya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium dan Little Commentary. Johannes Kepler 1630 Masehi mendukung gagasan itu pada tahun 1609 melalui teorinya bahwa matahari adalah pusat tata surya. Kepler juga memperbaiki orbit planet menjadi bentuk elips yang dikenal dengan 3 hukum Keplernya. Berikutnya lagi Galileo 1642 Masehi mengonstruksi teleskop monumental di dunia. Dari pengamatannya, ia berkesimpulan bahwa bumi bukan pusat gerak. Penemuan teleskop tersebut selain memperkuat konsep heliosentris, Copernicus juga membuka lembaran baru dalam perkembangan ilmu astronomi.